Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air dari Sabang hingga Merauke. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam ruang publik sepak bola. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita merenung kembali atas korban banjir yang ada di Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Mudah-mudahan bantuan pemerintah segera tiba di sana karena bantuan logistik itu sangat diperlukan bagi masyarakat yang mengalami musibah banjir bandang. Dan tentu saja hari ini kita akan mendapatkan juga berita yang cukup menarik ya. Keempat pemain yang abroad di luar negeri tampaknya sudah mendapatkan izin dari klub itu yang udah disampaikan Pak Sumarji. Nah, siapa aja mereka? Ada Marcelino Ferdinand, kemudian juga Ivar Jenner, Dion Bach, dan juga Mauro Zilsta. Ini juga akan menambah kekuatan penuh timnas Indonesia melawan lawan-lawannya di SEA Games. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber. Tentu saja dengan Anda melakukan like dan subscribe itu akan selalu memberikan keberuntungan ya. Amin. Nah, rekan-rekan semua, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran untuk PSSI dan juga Erick Thohir ya, agar mereka selalu on the track. Kalau mereka melenceng, langsung kita sikat dengan kritikan. Baik rekan-rekan semuanya, terlepas dari masalah yang ada di timnas senior yang sampai detik ini saya tayangkan konten yang terbaru ini, belum ada kabar resmi dari PSSI untuk siapa aja yang akan melatih ataupun calon pelatih timnas Indonesia. Namun kita akan beralih ke tema yang cukup menarik yang dimana ada 4 orang pemain yang sudah akan berada di Thailand dan bergabung dengan asuhan skuad Indra Safri. Nah, apakah kehadiran keempat pemain ini, ada Marcelino Ferdinand, kemudian Ivar Jenner, Dion Bach, dan kemudian juga ada Mauro Zilsta, ini bisa menambah kekuatan timnas Indonesia secara ya di lini belakang, lini tengah, kemudian lini depan ya. Saya rasa memang ditentukan bagaimana seorang Indra Safri ini yang kemarin pada konten kemarin saya kritik karena memang terlalu monoton atau enggak atraktif dalam memberikan skema kepada musuh-musuh yang sudah kita lawan ya, terutama pada beberapa waktu yang lalu kita kalah dari Mali pada pertemuan pertama 3-0 dan pada pertemuan kedua kita imbang 2-2. Nah, ini saya melihatnya memang sisi dari pelatih Indra Safri ini memang kurang kreatif, karena saya lihat bagaimana sayap kita wingback dan juga wing kanan kiri itu selalu lari. Ini yang bisa kita saksikan bersama, mereka selalu solo run, tidak pernah memanfaatkan peluang-peluang attacking dengan cara bekerja sama ataupun pola permainan dari belakang, kemudian mereka merangsek menguasai lini tengah ya, itu yang kita inginkan sebenarnya. Namun Indra Safri lebih condong pada permainan fisik ya, seperti kita saksikan Evan Dimas dulu di periode pertama. Pemain-pemain junior kita itu terlalu terbiasa ya, pemain-pemain di Evan Dimas, kemudian Egy Maulana Fikri, mereka itu selalu melakukan solo run, baik itu yang wing kanan di di sayap depan dan juga wing back. Ini tentu saja akan menjadi saya rasa pelatih itu akan mudah untuk membaca apa yang akan dijalankan oleh seorang Indra Safri. Namun di tengah itu ada kekuatan cukup menarik ya, Ivar Jenner, dia bisa menjadi gelandang midfielder yang kuat, secara pertahanan dia juga bagus di tengah, kemudian dalam memberikan open play, membuka ruang, menguasai, mendominasi lini tengah, mengatur pemain-pemain yang lain ya, itu juga bagus Ivar Jenner. Namun yaitu tadi
terserah bagaimana kita akan melihat bagaimana strategi seorang Indra Safri yang saya rasa ini memang terlalu monoton ya. Bisa kita saksikan dalam kekalahan saat kita dikalahkan 3-0 atas Mali. Nah, dari ini tentu saja saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan skuad U22 ini yang ada di Thailand nanti bisa beruntung. Tentu saja ya, kita menghadapi juga Singapura, kemudian juga Myanmar dan juga Filipina. Ini adalah tim di Asia yang juga di Asia Tenggara yang punya pembangunan di sisi pemain muda cukup bagus, dan mereka juga mengedepankan ada Filipina yang juga dari dulu sudah menggunakan pemain diaspora. Singapura saya nggak tahu Myanmar ini pakai pemain diaspora atau enggak ya. Namun kalau kita melihat kekuatan dari tim Asia Tenggara ini, saya tentu saja kok menarik ya, apakah ini memang tantangan buat Indra Safri untuk membuktikan diri apakah dia ini memang benar-benar pelatih terbaik di Asia Tenggara atau nanti sebaliknya, karena kita didukung juga 4 pemain diaspora. Jean Raven yang sudah bermain di Bali United juga dipasang, jadi kita ada Rafael Struijk, jadi kita ada total itu Rafael Struijk, John Raven, Ivan Jenner, Diermark, kemudian juga ada Maurice Hilter, ada 5 pemain diaspora. Apakah itu mampu memberikan kemenangan yang berarti? 3 kemenangan ya harus diborong itu kalau ingin lolos ke fase berikutnya. Nah, dalam SEA Games ini adalah pertaruhan kedua buat seorang Indra Safri, di mana beberapa tahun lalu juga pernah memenangkan ya di SEA Games ini dengan medali emas, yang harus kita berikan tepuk tangan buat siapa? Indra Safri. Apakah dia bisa memberikannya lagi 2025? Apakah ini akan terjadi ya? Nanti apakah dia juga udah belajar tentang bagaimana menciptakan ruang-ruang skema yang dari 3-4-3 sebenarnya bisa berubah banyak sekali transformasinya, bisa 5 belakang 5 ya, itu bisa. Apakah dia atraktif, bagaimana meniru gaya kepelatihan dari seorang Shin Tae-yong yang saya cukup merasa bagus sekali dalam memainkan 3-4-3. Nah, dari 3-4-3 ini ada cukup uang yang bolong oleh saat dibantai 0. Nah, mudah-mudahan siapa Indra Safri bisa beruntung, karena lawannya juga bukan tim-tim kelas atas ya. Ini ada Singapura dan Filipina. Namun tidak boleh juga kita meremehkan lawan-lawan kita, karena ini SEA Games juga merupakan perebutan di mana dominasi di Asia Tenggara itu ada Malaysia juga, ada Vietnam, ada Thailand yang nanti akan juga berebut siapakah yang akan menjadi juara di SEA Games ini. Nah, mudah-mudahan Indra Safri bisa melakukan yang terbaik, lebih bisa memperbaiki teknik, skill, skema permainan yang mungkin bisa menjadi tolak ukur di mana pemain-pemain apakah ada yang menjadi newcomer, bintang baru. Nah, itu yang selalu kita nantikan ya. Setiap waktu itu biasanya Indra Safri selalu mencetuskan bintang-bintang baru. Kita bisa kenal Egy Maulana Fikri ya, Evan Dimas, itu kan memang dari sentuhan-sentuhan dari seorang Indra Safri. Memang bakat lokal itu saya rasa fisiknya bagus, namun attacking pikiran untuk menjadi dewasa memainkan sepak bola itu bukan egosentris, namun butuh rekan-rekannya untuk diajak kerjasama untuk memenangkan sebuah pertandingan. Nah, itu aja yang bisa kita sampaikan, terlepas dari memang ya kalau ada berita terbaru langsung kita akan tayangkan ya, karena memang PSSI yang sudah bisa saya katakan ini limit dananya, dan kita nggak bisa berharap dalam waktu dekat ini kita akan mendapatkan pelatih baru ya. Itu hanya omon-omon saja yang ada di media. Mereka itu memang ya, saya rasa memang PSSI memberikan waktu buat para influencer itu untuk omon-omon di media.
Dan tentu saja kita akan berjumpa kembali pada waktu yang akan datang. Dari Jakarta, saya J. Lucusten mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.